Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Agnes Fanny Lauren. Saya biasa dipanggil Agnes. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Esa Unggul, Kampus Harapan Indah, Bekasi. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai satu topik, yaitu keterampilan berbicara. Mari kita simak video berikut ini. Pembelajaran bahasa memiliki 4 keterampilan yang harus dikuasai oleh setiap pelajar. Keterampilan berbahasa tersebut terdiri dari keterampilan mendengar, keterampilan berbicara, keterampilan menulis, dan keterampilan menyimak. Keterampilan berbicara merupakan salah satu aspek dari keterampilan berbahasa yang memiliki erat kaitannya dengan keterampilan lainnya, seperti berbicara dengan menulis, berbicara dengan menyimak, dan berbicara dengan membaca. Berbicara sendiri ini merupakan keterampilan berbahasa yang digunakan oleh masyarakat setiap harinya untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Berbicara sangat diperlukan untuk berkomunikasi dan menyampaikan pesan. Komunikasi dalam berbicara sangat diperlukan untuk melatih individu memahami dan mengekspresikan diri. Berbicara juga merupakan ekspresi diri, bila pembicara memiliki pengalaman dan pengetahuan yang kaya. Maka dengan mudah yang bersangkutan dapat menguraikan pengetahuan dan pengalamannya. Beberapa pendapat para ahli menyimpulkan bahwa berbicara merupakan suatu keterampilan berbahasa yang berkembang di kehidupan anak, serta perasaan seseorang melalui kata atau bunyi yang memanfaatkan sejumlah jaringan otot. Tujuan utama dari berbicara ini yaitu untuk berkomunikasi. Selain itu, berbicara ini juga memiliki beberapa tujuan lainnya. Yang pertama, memberitahukan dan melaporkan. Yang kedua, menghibur. Dan yang ketiga, membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, tujuan dari berbicara ini yaitu memberitahukan dan melaporkan. Maksudnya di sini, kita bisa menginformasikan, menjelaskan suatu proses, menguraikan, menafsirkan sesuatu hubungan atau relasi antar benda, hal-hal, atau peristiwa. Tujuan dari berbicara yang kedua yaitu menghibur. Menghibur itu memerlukan kemampuan untuk menarik perhatian si pendengar. Suasana pembicaranya bersifat santai dan penuh canda. Dan tujuan dari berbicara yang ketiga yaitu membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan. Pembicara berusaha dalam membangkitkan inspirasi atau meminta pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Misalnya, seperti ketua regu dalam pramuka. Dia akan membangkitkan semangat dan mengajak anggota kelompoknya untuk terus semangat melalui yel-yel. Kegiatan berbicara ini termasuk kegiatan untuk mengajak dan membujuk. Kemampuan berbicara yang baik dapat menunjang kehidupan yang lebih baik. Dalam keterampilan berbicara ini memiliki 3 jenis situasi berbicara, yakni interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Situasi berbicara interaktif terjadi ketika percakapan secara tatap muka langsung melalui 2 arah atau multi-arah dan berbicara melalui telepon. Kegiatan berbicara dalam situasi interaktif ini memungkinkan adanya perubahan peran atau aktivitas antara mendengarkan dan berbicara. Lalu ada pula situasi berbicara semi-interaktif. Misalnya, ketika kita berpidato di depan umum, melaksanakan kampanye, khotbah atau ceramah, baik dilakukan secara langsung
dan dilakukan secara satu arah. Dalam situasi seperti ini, memang si pendengar tidak dapat melakukan interupsi secara langsung terhadap pembicaraan. Namun, si pembicara dapat melihat dan mengetahui reaksi dari pendengar melalui ekspresi wajah dan bahasa tubuh mereka. Beberapa situasi berbicara dapat dikatakan benar-benar bersifat non-interaktif ketika pembicaraan dilakukan secara satu arah dan tidak melalui tatap muka secara langsung, misalnya berpidato melalui televisi dan radio. Berikut ini ada beberapa keterampilan mikro yang harus dikuasai oleh si pembicara dalam melakukan aktivitas berbicara. Antara lain, yang pertama, mengucapkan bunyi-bunyi yang berbeda secara jelas sehingga si pendengar dapat membedakannya. Yang kedua, menggunakan tekanan, nada, dan intonasi secara jelas dan tepat sehingga pendengar dapat memahami apa yang sedang dibicarakan oleh si pembicara. Yang ketiga, menggunakan ragam bahasa yang sesuai dengan situasi komunikasi dan pelaku komunikasi. Yang keempat, menyampaikan kalimat utama dengan jelas bagi si pendengar. Dan yang terakhir, mengemukakan ide atau informasi tambahan untuk melengkapi ide utama. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan berbicara seseorang. Yang pertama, kepekaan terhadap fenomena. Faktor ini berhubungan dengan kemampuan pembicara untuk menjadikan suatu fenomena sebagai sumber ide. Yang kedua, kemampuan kognisi dan imajinasi. Kemampuan ini berhubungan dengan daya dukung kognisi dan imajinasi pembicara. Pembicara yang baik akan mampu menentukan kapan dia harus menggunakan kemampuan kognisinya dan kapan dia harus menggunakan kemampuan imajinasinya. Yang ketiga, kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan pembicara dalam mengamas ide dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, kemampuan psikologis. Kemampuan psikologis ini berhubungan dengan kejiwaan si pembicara. Misalnya, keberanian, ketegangan, ketakutan, atau daya psikologis ketika berbicara. Dan yang terakhir, kemampuan performa. Kemampuan performa ini berhubungan dengan praktik berbicara. Seorang pembicara yang baik akan menggunakan berbagai gaya yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan tujuan pembicaraannya. Menurut beberapa ahli, ada beberapa faktor penunjang keefektifan kebahasaan dan non-kebahasaan. Berikut ini faktor-faktor kebahasaan yang menunjang keefektifan pembicaraan, yaitu ketepatan ucapan, penempatan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai, pemilihan kata atau diksi, dan ketepatan sasaran pembicaraan. Adapun faktor-faktor non-kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara, seperti penguasaan topik, relevansi atau penalaran, kelancaran, mimik dan gerak-gerik yang sesuai, sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Sekian informasi yang dapat saya bagikan mengenai keterampilan berbicara. Semoga dapat bermanfaat bagi siapapun yang mendengarnya. Mohon maaf apabila di dalamnya terdapat kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih.